Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk dah. Iya ndak, iki masyarakat pakai jalur bantuan BPJS. Oh, ya perlu dah. Ya, Perlu dibantu. wajib dibantu. Apalagi masyarakat yang tidak mampu perlu kita bantu Ya, dengan gratis ya, 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 ya. tanpa ada pungutan biaya apapun. Masa teman-teman. Oke, kok tidak nih? Iki lemah dhuwur gitu. Masyarakat lemah dhuwur tapi wonge loro ning Sumenep. Oh, bukan ini karena Manggalan. Enggak, ning Sumenep. Makanya tak gawe no BPJS karena diperlukan di rumah sakit Sumenep. Sumenep. Ya. Berarti oh, ada keluarganya yang gini berarti? Ono. Gak maksudnya kan yang kono yang nganter udah. Ono, jadi keluargane sing nanti itu moro ning omah. Mak jaluk tolong. Iki ono dulurku wong Banggalan tapi loro ning Sumenep. Nah, ini salah satu fungsinya UHC. Walaupun dia ada dimanapun dan belum terdaftar, kita bisa bantu untuk mengaktifkan BPJS-nya. Dan BPJS itu BPJS yang bantuan pemerintah, gratis. Ya, 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 ya. Ini ada ya. Ya, Mana? Jadi orang sakit itu langsung nggak lama-lama, nggak kebingungan kan? betul. Makanya saya bilang, masyarakat Bangkalan ini secara di bidang kesehatan itu sudah merdeka. Nah, saya mantap. Itu yang perlu kita lihat. Kesehatan yang diutamakan Ya, betul. harus mempunyai mantap program ini. Ya, itu terobosan yang bagus untuk masyarakat Bangkalan. Iya, iya, iya. Terus rencananya selesai nih? Oh iya, harus selesai. Satu hari selesai. Soalnya kan harus Langsung aktif. di sana kan gak mungkin nunggu gak lama-lama dah Mas. Enggak iso lama-lama. Iya, iya, iya. Dan saya pastikan ini cepat. Sehari aktif. Biar langsung ditangani sama Oh pasti. Kalau ditangani tetap ditangani karena kan untuk kepesertaan BPJS ini masih ada durasi waktu 3 kali 24 jam. Iya, iya. Insya Allah tertangani. Jadi ada dimanapun orangnya, seluruh Indonesia, ketika rakyat Bangkalan sakit tiba-tiba misalnya di luar kota, di luar pulau, selama masih dalam kawasan Indonesia itu akan tetap bisa di-cover oleh UHC. Itu enak itu paling yang bisa diana itu dah. Ya, makanya saya bilang mungkin masyarakat Bangkalan khawatir kalau tidak punya uang, takut tidak punya biaya untuk berobat, tapi dengan UHC ini semuanya bisa di-cover. Alhamdulillah perjuangan saya untuk memperjuangkan UHC ini bisa diakomodir oleh pemerintah sehingga Bangkalan bisa terrealisasi UHC-nya dan sampai saat ini tetap berjalan. Insya Allah untuk tahun depan tetap bisa berjalan karena dari pihak DPRD sendiri sudah menyetujui anggaran untuk UHC tahun 2024. Yaitu meringankan masyarakat, Ya, sangat bermanfaat. manfaat senang bagi orang yang kesulitan dan Betul. bisa dimanfaatkan itu gratis. Gratis, full, tanpa biaya. Untuk kepesertaan BPJS-nya tanpa biaya, juga nanti ketika masuk rumah sakit juga tanpa biaya, full. Iya, 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 enak itu. Ya, Orang gimana lagi? ya. Beda. Hebat. Jadi gini dah, ini dah. Yo, Nek UHC ya. nah, UHC. Nek wong nang luar daerah tapi kakane gak Bangkalan dah. Sakit Kalau pas waktu neng sakit. Kalau luar daerah itu selama daerahnya UHC tetap sama aturannya dengan Bangkalan, tetap bisa digunakan di mana saja. Nah, contoh. Kalau Madura ini 4 kabupaten itu 4. Nah, 4 kabupaten itu sudah UHC semuanya. Contoh, ono wong Sumenep loro ning Bangkalan. Itu tetap bisa digunakan UHC Sumenepnya itu di Bangkalan bisa. Bisa ya? In case of emergency dalam kondisi darurat itu bisa digunakan di mana saja. Iya, iya, iya. Berarti nggak harus di Bangkalan, nggak harus sama kakaknya, kakak dan Bangkalan maksudnya.
nggak apa-apa. Ada Selama masalah ya? daerah asalnya itu UHC, itu tetap bisa digunakan walaupun di Bangkalan. Contoh untuk mahasiswa misalnya, mahasiswa Sampang atau mahasiswa Pamekasan atau Sumenep, itu loro di Bangkalan. Iya. Karena 3 kabupaten ini juga sama dengan Bangkalan, sama-sama UHC, mereka tetap bisa di-cover. Oh, bisa. Nanti tinggal menghubungi BPJS atau pengurus Dinkes yang di sana atau puskesmas yang di daerah asal untuk dibantu uruskan UHC-nya. Atau keluarga yang ada di sana bantu uruskan UHC-nya. Yang tadi itu Sumenep itu kakak mana itu tadi? Kakak tadi itu kakak Bangkalan, Oh, Bangkalan ya? tapi orangnya sakit di Sumenep. Nah, sudah diaktifkan, kebetulan kan orangnya kenal dengan saya. Jadi saya bantu aktifkan, akhirnya bisa digunakan di Sumenep. Oh, iya, iya. Tapi di setiap rumah sakit besar itu ada PIPP namanya, PIPP BPJS di rumah sakit itu. Jadi penanggung jawab BPJS yang ada di setiap rumah sakit besar itu nanti bisa koordinasi ke situ untuk dihubungkan dengan daerah asal. Tapi itu masuk yang UAC itu? UHC juga. Oh, gratis ya? Jadi kalau PIPP itu petugas BPJS yang ada di rumah sakit besar itu mengurusi setiap permasalahan BPJS yang ada di rumah sakit itu, termasuk UHC itu. Oh iya, maksudnya beda. Tapi bisa ya UAC ya? Ya. Penting kan orang sing nggak punya itu udah maksudku. Waktu sakit. Tetap bisa di cover. Jadi gini ndak apa? Sampama orang melahirkan dah. Ah, Terus masuk nih rumah sakit. Tapi masuk umum dah. Pas biayanya besar dah. Terus mau dialih neng BPJS. UAC iso dah? Jadi seperti itu, harusnya informasi kepesertaan itu dari awal masuk, bukan di pertengahan. Nah, Takutnya orang banyak nggak tahu dah, nggak tahu. kebetulan sekarang ini hampir di semua daerah yang UHC itu sudah frontliner, Oh, ngerti pelayan ya? FO Iya. itu, Iya, iya, itu iya. sudah diberikan SOP bahwa ketika pasien masuk itu ditanyakan dulu kepesertaannya. Iya, Kalau iya, memang dia tidak terdaftar di BPJS, biasanya itu tidak mau nggak ikut UHC. Oh iya. Jadi bukan di pertengahan, pasti di awal masuk sudah ditanyakan dulu statusnya. Mau umum atau kalau memang bukan peserta BPJS itu ditanyakan mau nggak ikut UHC. Pasti gitu. Soalnya orang nggak banyak kan mesti mau melahirkan langsung masuk dah. Ya pasti nanti statusnya ditanyakan di FO di awal. Oh, dengan bisa Iya, ya, pasti bisa dikontrol mulai awal. Mulai awal. Nggak langsung masuk, pasti kebingungan. Nah, pasti ditanyakan kok. Guru ini kan maksudnya bingung dah. Ketika keluar angka gitu bingung. Nah. Enggak, kebetulan SOP-nya enggak seperti itu. Iya, iya, iya. Pasti setiap FO frontlinernya itu sudah memberikan informasi di awal. Iya, iya. Ini statusnya apa, mau umum atau BPJS. Kalau memang bukan peserta BPJS biasanya ditawarkan UHC itu. Iya, ya itulah teman-teman yang di luar Bangkalan, meskipun di luar Bangkalan itu ada UAC, bisa. Kalau daerahnya udah UHC, Ya bisa gratis dah ya. ya mau dilayani dimanapun, apalagi dalam kondisi darurat itu tetap bisa dilayani. Jadi khusus untuk orang Bangkalan pakai UAC gratis. Ya, Apapun sakitnya bisa langsung, nggak usah bingung masalah apa biaya. Biasanya kesulitan ya untuk itu kan orang-orang nggak mesti punya ndak. Jadi kalau UAC kan enak, manfaatnya kan banyak, perlu dimanfaatkan. makanya yang perlu diketahui lagi tadi yang saya bilang itu petugas PIPP BPJS itu ada di setiap rumah sakit besar biasanya. Kayak kalau nang Bangkalan nang Samrabu. Petugas PIPP itu kepanjangannya petugas pelayanan informasi dan penanganan pengaduan BPJS. Ya, Jadi siap. misalnya orang Sampang nah belum terdaftar BPJS tiba-tiba sakit di Bangkalan gitu. Itu bisa menghubungi petugas PIPP BPJS itu untuk dibantu diakseskan ke Sampang. Atau kalau punya keluarga di Sampang, keluarganya bisa menghubungi dinas kesehatan setempat atau puskesmas setempat untuk didaftarkan ke UHC. Gitu. Ya, manfaatnya besar dah ya. Oh besar sekali. Nah, ini Makanya dari bagi- dulu saya selalu mendorong Bangkalan itu untuk segera UHC.
Kebetulan di Madura ini sekarang yang pertama UHC itu Sampang. Nah setelah itu baru Bangkalan, setelah Bangkalan Sumeneb, baru Sumeneb Pamekasan. Akhirnya se-Madura sudah UHC dan itu sangat bermanfaat sekali. Jadi masyarakat nggak perlu bingung lagi. Seluruh Madura Ya, ini seluruh Madura. enak. Hebat. Manfaatnya Madura. besar bagi masyarakat Madura. UHC gratis. UHC itu kepanjangan dari Universal Health Coverage, cakupan kepesertaan BPJS secara universal. Jadi syarat sebuah daerah itu bisa UHC adalah minimal kepesertaannya itu 95% dari total populasi kabupaten itu, daerah tersebut. Nah, itu dengan kepesertaan 95% itu bisa dikatakan daerah itu tidak UHC. Nanti yang 5% yang belum terdaftar itu, jikalau sakit, itu bisa langsung ikut UHC dan langsung aktif. Ya. Kalau belum UHC, untuk mendaftar BPJS itu masih ada masa tunggu 14 hari. Lama deh ya. Lama. Jadi tidak bisa langsung di cover oleh BPJS. Iya. Gitu. Nah, itu untuk kepesertaan UHC. Tapi untuk mandiri, kepesertaan mandiri tetap menunggu 14 hari. Enak. Artinya dalam kondisi darurat pun, kalau memang tidak punya BPJS, itu dengan mendaftar UHC langsung aktif saat itu juga. Oh ya, mantap dah. Enak ya masyarakat Bangkalan, Semadura. Semadura. Gratis untuk Nah. kesehatan UHC. Bagi yang memerlukan silahkan. Tapi jangan salah, Ya. kadang orang beranggapan ini kalau gratis pelayanannya akan buruk. Nah, semua pelayanan itu sama, gitu. Baik yang BPJS berbayar atau bantuan pemerintah, yang mandiri ataupun non mandiri, PPPU dan PPU itu semuanya sama. Yang membedakan itu hanya kelas rawatnya saja. Jadi kamarnya berbeda. Oh, tetap sama Anda ya? Sama pelayanan. Alhamdulillah enak berarti ya. Dan itu tidak gratis sebenarnya ya, jangan salah. Yang gratis itu untuk masyarakatnya, Ya. tapi untuk iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Betul tetap tetap Jadi berjalan. tetap bayar, Ya. cuman dibantu oleh pemerintah. Jadi masyarakat kadang minder nih, oh ini karena BPJS-nya gratisan pelayanan nggak maksimal. Iya, Nggak iya, seperti itu salah itu. Tetap sama. Tetap sama. Ya. Jangan khawatir. Ya, kita ya makasih. Oke, siap. Dimanfaatkan UHC-nya Siap. yang bagi memerlukan. Siap. Sudah kita aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.